Bangsat. Video singkat berdurasi 19 detik itu berhasil meluluhlantakkan hati Hanafi, seorang pengusaha muda tampan yang cukup sukses di dunia bisnis. Dalam video itu terlihat adegan istrinya dengan seorang pria sedang bermain di R4 Jang. Perang. Benda berlipat miliknya pun harus hancur berkeping-keping setelah ia hempas membentur dinding, dan berakhir di lantai marmer ruangan kerjanya. Tak hanya itu, kini meja pun menjadi sasaran amukan. Hanya dengan satu tangan, meja yang terbuat dari kayu jati itu terbalik, berikut benda-benda yang berada di atasnya berhamburan ke lantai. Para karyawan yang mendengar bergidik ngeri, mengetahui kemarahan sang bos. Menciptakan decak tanya dari semua bawahannya. Pasalnya, setelah hampir 2 tahun dia menikah, tak pernah satu kali pun Hanafi terlihat marah. Namun, siang ini ia tampak menyeramkan bak seekor singa yang hendak menerkam lawan. Dasar jalang. Jeritnya sangat kuat. Brak. Kini pintu yang ia banting. Langkahnya begitu cepat dan panjang saat keluar dari ruangannya. Wajahnya merah dengan sorot mata yang berapi-api. Ponsel berada di wajah hingga telinganya. Cepat siapkan mobil. Kita pulang sekarang. Teriaknya, tak memerdulikan tatapan banyak pasang mata yang menyorot dirinya. Dadanya bergemuruh, sejak ia melihat video panas tadi. Kepalanya hampir meledak, jantungnya seakan copot dari porosnya. Entah siapa yang mengirimkan video itu kepada Hanafi. Tapi, ia tahu siapa yang ada di dalam video tersebut. Berani sekali kamu berkhianat seperti ini. Perempuan jalang. Sementara itu, di mansion miliknya, Arini istri Hanafi yang kini hanya aktif di rumah, sedang sibuk dengan wajan dan segala peralatan masaknya. Senyum merekah di wajahnya. Sebab, kini dia memiliki kesibukan baru yang sangat dia sukai, yaitu memasak. Win, tolong kotak bekal dong. Sebentar lagi siap nih. Nanti tolong antar, ya. Jangan sampai telat, ujarnya pada Wina asisten pribadinya. Siap, Mbak, jawab Wina seraya menunggu Arini menyusun makanan ke dalam Tupperware. Ready. Seru Arini tampak bahagia. Nih, cepetan Win. Jangan sampai suamiku menunggu, ujarnya seraya meletakkan box-box berisi beberapa kudapan untuk sang suami Hanafi Darmawangsa Satria. Ke atas meja, tepat di depan Wina yang duduk di kursi ruang makan. Tidak perlu. Suara Hanafi membuat Arini sontak menoleh ke arah ruang tengah, di mana Hanafi berjalan dengan wajah merah dan sorot tajam ke arahnya. Mas, tumben jam segini kamu pulang. Aku telat ya, sapa Arini dengan senyuman mengembang. Tapi, lengkungan indah di wajahnya itu sontak berubah datar. Menerima tatapan membunuh dari sang suami. Dada Arini tiba-tiba berdebar sangat kuat. Bukan jawaban yang Arini dapatkan. Tapi, Hanafi justru menyapu bersih isi di atas meja. Perang. Semua asisten rumah tangganya segera menyingkir melihat kondisi yang sangat mengerikan itu. Bekal yang tadi sudah Arini susun dengan penuh cinta, ambyar berantakan di lantai. Tempe goreng, sambal terasi, lalapan daun singkong rebus, ikan bakar, juga nasi putih yang masih mengepul asapnya berserakan di lantai. Arini menatapnya pilu. Tapi, ada yang lebih pilu, yaitu murka sang suami, yang ia tak tahu sebabnya apa. Mas, ada apa? Lirik Arini dengan tubuh kian gemetar dan genangan yang menumpuk di kedua pelupuk matanya. Dasar jalang. Pengkhianat. Jerit Hanafi. Ada apa? Kenapa kamu bicara begitu? Tanya Arini sekali lagi. Arini mendekati suaminya dengan hati-hati. Kemudian melingkarkan kedua tangannya ke pinggang Hanafi.
Namun secepat kilat Hanafi menyingkirkan tangan Arini dari tubuhnya. Bahkan saking kuatnya Hanafi melempar, tubuh Arini sampai terpental. Tak ayal, Arini sontak terisak menatap pilu sang suami. Juga merasakan nyeri yang teramat sangat di punggungnya. Tulang belulangnya seakan remuk di dalam tubuhnya. Seiring dengan tangisnya yang pecah, Arini kembali mendekati suaminya itu. Dia yakin ada kesalahpahaman yang terjadi. Tangannya terulur menggapai tubuh suaminya. Tetapi, langsung dihempas dengan kasar. "Diam. Jangan menangis." Bentakan Hanafi menggelegar di udara. Arini tersentak. Dalam sepersekian detik napasnya terasa sesak. Bak disayat, hatinya perih tak tertahan. Kalap, sebuah tamparan keras dilayangkan Hanafi ke wajah wanita yang masih berstatus istrinya. Tak peduli dengan rasa sakit yang akan ia terima. Wanita itu terhempas mundur, jeritan pilu menggema ke setiap sudut ruangan ketika tubuhnya membentur dinding, dengan jejak kemerahan yang tertinggal di pipi. "Kenapa menangis? Sakit. Akan kuberitahu seperti apa rasa sakit yang sebenarnya." Arini refleks menutupi wajahnya dengan telapak tangan ketika kepalan tinju Hanafi menghunus ke arahnya. Mata Arini terbuka, saat ia tak merasakan apapun juga. Dan yang terlihat olehnya adalah tembok yang menjadi sasaran tangan Hanafi. Gegas dia meraih tangan Hanafi dan memeluknya dengan sangat erat. Saat melihat Hanafi terus melayangkan tinjunya ke tembok di atas bahunya. "Jangan, Mas. Tanganmu nanti sakit," lirihnya di antara isak. Seraya meraih tangan sang suami. Namun, sekali lagi Hanafi mengibaskan kuat tangan lembut Arini darinya. Membuat wanita itu tertampar kuat. Lantas terdiam dengan isak yang menjejali sesak di dalam dadanya yang semakin hancur. "Go out," lirih Hanafi, tapi dengan suara yang sangat dingin dan mencekam. Tangannya terayun menunjuk ke arah ruang tamu, di mana letak pintu utama ada di sana. "Mas," lirih Arini sekali lagi, berharap suaminya akan memberinya penjelasan. "Dengarkan baik-baik. Seisi rumah ini menjadi saksinya. Aku, Hanafi Darmawangsa Satria, menjatuhkan talak untuk Arini Indriani. Dan mulai detik ini, dia bukan lagi istriku." Duar. Bak tersambar petir, Arini tercengang, matanya membelalak seiring telapak tangannya membungkam mulutnya cepat. Mendengar kata-kata sang suami. "Mas, kamu sedang marah. Pikirkan dulu, jangan memutuskan sesu. Pergi." Jerit Hanafi memotong kalimat sang istri. "Tetapi kenapa? Apa yang terjadi?" tanyanya ingin tahu. Air mata Arini masih meleleh deras membasahi wajahnya. Hanfai mengambil sesuatu dari saku jasnya. Lantas melemparkan ke wajah Arini. Lembaran-lembaran kertas bergambar, bertebaran, terjatuh satu persatu menyebar memenuhi lantai. Tepat di antara kaki Arini. Tubuhnya gemetaran, seiring bola matanya yang membulat. Tulang belulangnya seakan lolos dari persendiannya. Saat ia melihat gambar-gambar dirinya berserakan di lantai dapur. Bayangan 1 tahun lalu. Traumatis yang mati-matian dia ingin hilangkan. Tiba-tiba kembali menghantuinya. Bak tersambar petir. Arini terpaku di tempatnya. Mengangkat kepalanya yang sepersekian detik menatap foto-foto dirinya yang berhamburan di lantai. Lalu ia menaikkan kepalanya, memandang wajah suaminya yang semakin memerah. Dia terdiam, 1000 bahasa. Air matanya menganak sungai tak terbendung. Luruh begitu saja dari wajah cantiknya. "Ingat, sesuai isi perjanjian pranikah kita, tidak ada harta yang bisa kau bawa, selain uang yang ada di dalam rekening atas namamu. Juga mobil yang menggunakan namamu, itu boleh kau bawa.
Jangan harap aku akan memberimu harta gono gini. Pergi sekarang. Teriaknya sekali lagi. Sejenak, wanita itu terpaku. Membisu tanpa kata. Hanafi menatapnya kembali dengan nyalang. Pergi. Suaranya melengking, menembus jantung Arini yang tak lagi berbentuk. Wanita itu tergugu, dan sontak memutar badan dan berlari. Tep, tep, tep. Langkah Arini menggema di ruangan besar itu. Selayaknya pemberat yang sedang menggempur lantai beton. Tapi, kali ini lantai hati Hanafi yang seakan terinjak-injak. Sakit, dan begitu hancur tak terbentuk. Dengan langkah pasti, Arini berjalan membawa langkahnya yang entah kemana. Apron masih menempel di tubuhnya. Bahkan dia hanya mengenakan sandal rumahan. Juga tak membawa apapun lagi. Kecuali ponsel yang ada di kantong celemeknya. Maafkan aku, Mas, bisiknya lirih, di antara isak dan langkah kakinya yang kian gontai tapi pasti. Padahal, hari ini Arini berniat memberikan kejutan indah untuk sang suami. Impian mereka untuk memiliki momongan telah tercapai. Arini sudah menyelipkan benda pipi hasil tes urin miliknya ke dalam bungkusan kecil nan rapi di antara boks makanan itu. Sebagai sebuah kejutan kecil untuk suaminya, saat menemukannya. Tapi, benda itu telah ikut terbuang bersama makanan-makanan itu di lantai yang berserakan. Hancur, bersama puing-puing lara yang tak sengaja Hanafi ciptakan untuknya. Ayo kita pergi dari sini, nak, bisik hati Arini, seraya mengusap perutnya yang masih tampak rata. Arini terus berjalan, meski ia tak tahu harus kemana. Tak peduli dengan tatapan banyak pasang mata. Arini terus mengayunkan langkahnya. Dengan wajah berderai air mata. Membawa remahan luka, yang ia sendiri tak tahu. Akankah membaik, lalu sembuh seiring berjalannya waktu nanti. Sementara Hanafi, dia sontak luruh. Tubuhnya merosot, saat dia sampai di dalam kamarnya sepeninggal Arini. Ada yang kosong di dalam sana. Iya, di dalam hatinya. Bak bayi kehilangan ibunya. Hanafi menjerit sekuatnya. Melepaskan segala sesak yang menjejal perasaannya. Kenapa Kenapa? Kenapa kau lakukan ini? Teriaknya menggema di kamarnya. Semua benda ia lempar, ia hamburkan ke lantai. Lantas meraung sekuatnya. Menangis dalam balutan luka batin yang tak mampu ia tahan rasa sakitnya. Arini terus membawa langkahnya menjauh dari mansion. Apron yang masih melekat tak ia pedulikan. Yang ia tahu terus saja melangkah. Bahkan banyak pasang mata yang menatapnya penuh tanya. Ia abaikan. Yang ia rasa hanya hancur sehancurnya. Hingga langkahnya terhenti di sebuah pemakaman umum. Dia segera mempercepat langkahnya. Bersimpuh dan memeluk dua nisan yang saling berjejeran. Menumpahkan segala sesak yang menjejal dalam hatinya. Menceritakan apa yang memenuhi carut-marut hancurnya perasaan hatinya. Pah. Mungkin setelah ini Arini akan pergi jauh. Jangan sedih kalau Arini jarang datang ya. Bukan Arini tidak sayang dan kangen sama mama papa. Tapi, Arini ingin sendiri dulu. Arini tetap sayang kalian seutuhnya, lirihnya, di ujung curahan hatinya. Arini mengusap lembut kedua nisan itu secara bergantian. Setelah menghela nafasnya panjang, Arini perlahan menarik tubuhnya dan berdiri. Menyeka kedua sudut matanya yang masih menyisakan embun bening itu. Lantas berbalik badan dan tubuhnya berjingkrak kaget. Kamu. Pekik Arini dengan tenggorokan yang tercekat. Seorang wanita berdiri menatap pilu dirinya. Entah sejak kapan Wina, asisten pribadinya itu berada di sana. Tapi Arini sangat terkejut saat melihatnya. Sengaja ngikutin Mbak Arini. Aku khawatir sama keadaan Mbak.
Apalagi aku tahu, Mbak Arini sedang hamil muda saat ini, ujarnya, seraya mendekat, lalu merengkuh tubuh Arini dan memeluknya dengan erat. Arini kembali sesenggukan di sana. Di dalam pelukan asisten pribadinya. Sentuhan lembut terasa di punggungnya. Memberikan kekuatan agar dia bisa tetap tegar menghadapi segala masalahnya. Apa yang terjadi sebenarnya, Mbak? Tanya sang asisten. Arini masih terisak, lantas menghela nafasnya panjang. Dia hanya mengulas senyum tipis dan menggeleng lemah di antara isak tangisnya yang sedikit mereda. Setelah mendapatkan pelukan sang asisten. Oke, mungkin Mbak Arini belum bisa cerita sekarang. Kita pergi ke rumahku saja, Mbak. Aku juga tinggal sendirian di sana. Nanti kita bisa cerita-cerita di rumah, ujar gadis yang telah menemaninya selama setahun belakangan ini, setelah Arini menjadi istri seorang Hanafi. Arini sekali lagi memeluk Wina dengan begitu erat. Terima kasih, Win. Nggak apa-apa, ya numpang di rumah kamu dulu. Nanti kalau aku sudah sedikit tenang, aku bakal cari tempat tinggal kok. Maaf, kalau bakal ngerepotin kamu. Jujur, Arini sangat tidak enak hati sekali ke Wina. Tidak ada masalah, Mbak. Malah seneng, kalau Mbak Arini mau tinggal sama aku. Aku jadi ada temannya, sahut Wina, seraya merangkul bahu Arini dengan lembut. Ya ampun, terima kasih banyak loh Win. Arini mengayunkan langkahnya meninggalkan area pemakaman. Arini sempat terhenti, saat dia berada di ambang pintu. Ingatannya kembali melayang ke masa lalu. Masa-masa di mana dia bak sapi perah berjuang sendirian setelah kedua orang tuanya meninggal. Tapi, itu hanya sejenak. Dia lantas menepis segalanya. Mbak, panggil Wina dengan suara lirih. Maaf, Win. Kangen banget rasanya. Kalau udah begini, cuma mereka yang aku kangenin, lirih Arini, seraya menyeka sudut matanya yang kembali mengembun. Aku akan mencari tahu semuanya, Mbak. Kita gali, siapa yang menebar fitnah itu. Dan ya, kenapa Mas Hanafi percaya begitu saja dengan semua itu, lugas Wina, yang ia yakin, kalau Arini tak bersalah. Wina percaya, kalau Arini adalah perempuan baik-baik. Sepanjang mereka saling kenal dan menjadi dekat. Arini adalah orang yang sangat menghargainya. Bahkan Arini tak pernah membeda-bedakan, menganggapnya seperti temannya sendiri padahal hubungannya dengan Arini adalah bos dan anak buah. Demi apapun, Win. Aku sudah mati-matian untuk bisa melupakan itu semua. Mas Han juga tahu semuanya. Tapi kenapa, kembali itu diungkit. Dan dengan mudahnya Mas Han menjatuhkan talaknya, lirih Arini seraya menyeka kembali sudut matanya yang enggan kering. Tangannya refleks mengelus perutnya. Yang sejak ia sadari kalau ia hamil. Rasanya ia memiliki teman dalam hidup ini. Wina mendesah panjang, lalu meremas lembut bahu Arini. Semuanya akan baik-baik saja, Mbak. Kita akan buka nanti, apa yang sebenarnya terjadi, ujar Wina, berusaha menguatkan Arini. Arini mengangguk, dan mengulas senyuman tipis dengan kabut yang enggan menepi dari kedua bola matanya. Sekali lagi, Wina memeluk Arini. Dan Arini mengangguk lemah, terima kasih, Win. Terima kasih sudah ada untukku. Anytime, Mbak. Sampai kapanpun, aku akan tetap menemani Mbak Arini. Semoga saja, Mas Hanafi melihat respek yang hendak Mbak Arini berikan ke beliau. Setidaknya beliau tahu, kalau Mbak Arini saat ini sedang hamil, ujar Wina, seraya membuka pintu mobilnya untuk Arini. Set, kalau sampai ia tidak mengetahuinya. Kamu jangan pernah berbicara apapun ya, Win. Please. Demi apapun, aku hanya ingin sendiri saat ini. Arini menangkupkan kedua telapak tangannya ke depan dadanya.
Tapi Mas Hanafi harus tahu, Mbak. Beliau itu bapaknya. Dan ya, please, Win. Sekali ini saja, tolong rahasiakan semuanya. Kata-kata yang ia ucapkan untukku sudah sangat menusuk. Demi Tuhan, aku tidak akan mengungkapkan ini semua padanya. Mbak, mohon Wina, mencoba membujuk Arini. No, ku mohon jangan katakan apapun, Win. Wina menghela nafasnya panjang. Baiklah. Arini tersenyum, dan masuk dengan segala beban yang lebih berat yang saat ini sedang ia emban. Kita akan baik-baik saja, nak. Percayalah, Mama akan menjagamu segenap hati. Arini tersenyum getir, seraya mengelus perutnya, selagi Wina sedang mengitari setengah badan mobilnya untuk ia masuk ke bagian kemudi.